apa kabarnya? Baik. Baik dong, iya. Tuhan kan selalu jaga kita semua kan dari mara bahaya. Nah sebentar nih, kita kan mau kebaktian nih, biasa hari Minggu. Nah sebelum kebaktian nih, kali ini ada yang gak biasa loh Kak Esther. Apa tuh? Nah sekarang kita mau ada ice breaking dulu. Wah, jadi kalian kalau punya es di rumah dihancur-hancurkan. Itulah ice breaking. Garing ya? Enggak gitu. Nah kita nih ada permainan peregangan nih. Jadi adik-adik yuk semuanya berdiri. Biasanya kan duduk ya, capek atau ya pinggulnya nanti udah kayak emak-emak, oh sakit pinggul gitu ya. Yuk jadi semuanya kita bangkit berdiri dulu. Kita peregangan. Nah udah berdiri. Nah ini kita nama ice breakingnya bikin milkshake. Wah, jangan gimana dulu. Kak Loli, tahu nggak milkshake itu apa? Tahu apa itu? Yang susu dikasih es, terus di shake. Ya, susu dikasih es, dikasih buah juga kan Kak? Kadang-kadang bisa di shake terus. Nah sekarang Kak Esther suka buah apa? Buah pisang. Buah pisang, weh. Kalau gitu kita bikin smoothie, milkshake. Milkshake-nya pisang. Nah, bahasa Inggris pisang tuh banana. Nah, terus kalau kita mau bikin milkshake tuh biasanya kan mesti dikupas dulu ya Kak ya. Masa dimasukin juga kok sama kulit-kulitnya? Enggak mungkin kan. Nah, jadi kita bahasa Inggrisnya tuh mengupas peel namanya. Peel. Nah, jadi yuk kita semua bikin pisang. Tangannya ke atas. Bikin pisang. Nah, udah bikin pisang. Mari kita kupas pisangnya. 1, 2, 3. Peel. Banana. Peel. Banana. Peel. Banana. Peel. Banana. Lagi. Peel. Banana. Peel. Banana. Peel. Banana. Peel. Banana. Udah dicek. Pisangnya masih ada kulitnya nggak Kak? Enggak. Udah enggak dong. Pisang Kakak juga udah nggak ada kulitnya nih. Dan ya kulitnya udah nggak ada. Coba adik-adik cek pisangnya adik-adik masih ada kulitnya nggak? Dicek coba. Nah Kakak tunggu. Udah nggak ada. Nah sekarang sebelum dimasukin ke blender kita harus potong dulu pisangnya, iya nggak Kak? Iya dong. Iya, kalau nggak dipotong masa semuanya langsung dimasukin, ya nggak Kak? Iya. Jadi kita potong. Nah biasa motong pisang gimana Kakak? Gini, nggak enak ya Kak ya? Iya, kurang nih. Potong banana gini yang nggak enak. Nah jadi sekarang kita biar lebih afdol lagi nih ya, kita potong banananya gini. Woi, keren ya? Coba Kakak ulang lagi, potong banana. Nah, jadi kita coba potong banananya ya bareng-bareng ya Kak. 1, 2, 3. Cut banana, 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 cut banana. Udah dipotong semua Kak? Udah dong. Udah. Adik-adik udah dipotong semua belum? Coba cek. Kalau belum kita nyanyi lagi. Udah, Kak Loli punya pisangnya udah dipotong belum? Kak Loli kan main gitar. Oh, Kak Loli main gitar. Kak Loli mau dibikinin kah smoothie-nya? Boleh ya, udah potongin yang punya Kak Loli dulu atuh ya. Yo, Yuk, 1 potong lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Cut banana, 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 cut banana. Udah kepotong semua. Udah ya, udah kepotong. Udah sampai butiran-butiran kecil. Jadi gampang hancurnya. Nah, sekarang kita tambahin susu ke dalam. Terus tambahin es tadi. Nah, biar kecampur nih Kak. Kan namanya milkshake nih ya. Berarti mesti di shake atau ya? Iya, coba kita shake-nya gini nih. Nih, gimana Kak? Iya. Wah, digoyang-goyang. Coba ya Kak ya. Atau mau yang lain? Shake Digoyang-goyang aja. Ya udah, kita coba ya di shake banananya. 1, 2, 3. Shake. Banana, shake banana, shake
banana, Shake, shake, banana. Lebih cepat lagi. Shake, banana, shake, shake, banana, shake, banana, shake, shake, banana. Duh, dicek dulu, udah nyampur belum? Udah dong. Yang kakak belum, ya kita shake lagi atuh ya. Boleh. 1, 2, 3, shake, Banana, shake, shake, banana, shake, banana, shake, shake, banana. Udah dilihat, udah nyampur kan? Udah nyampur. Udah, kalau udah jadi adik-adik, kan capek ya. Udah tadi harus ngepil, ngupas, terus potong. Nah sekarang terus di shake ya, capek banget. Nah sekarang kita minum. Ayo kak minum kak. Yuk. Gimana kak? Seger ya kak ya? Seger dong. Seger, wah. Jadi seger sekarang badannya. Siap untuk ibadah gak kak? Siap dong. Siap dong. Nah sebelum kita mulai ibadah nih, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Nah, kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Kita ulang dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kita ulang dari awal. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita ingin berdoa mulai ibadah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bila kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah-Mu Tuhan, Kau tolong kami supaya kami bisa duduk diam mengikuti ibadah. Dan kami sebentar ingin memuji meninggikan nama-Mu. Tuhan berkati kami, biarlah pujian-pujian kami harum untuk nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik gimana? Masih semangat gak ibadah? Kan udah jarang ketemu teman, diem di rumah terus kan, liburan gak kemana-mana. Nah jadi sekarang nih kakak pengen adik-adik semua untuk bangkit berdiri semuanya.
kita nyanyi yang semangat untuk nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kita nyanyikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulang dari awal ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar kita ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya ini bakal dibawain oleh tamu yang sangat spesial sekali. Nah, siapa tuh? Pengen tahu nggak tuh? Nah, adik-adik harus duduk diam ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan dulu lagu Satu Hal Yang Kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih serius lagi kita katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, bila kami sudah menyanyikan memuliakan nama-Mu, biarlah pujian-pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kau tolong Tuhan, kakak Stephen yang akan membawakan firman Tuhan. Kau berkati mulut bibirnya Tuhan, biarlah perkataan yang keluar dari mulut Kak Stephen adalah perkataan daripada-Mu saja. Tuhan, biarkan juga firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan Kak Stephen di dalam ibadah sekolah minggu online. Pagi hari ini kakak ingin membagikan firman Tuhan buat kita semua. Dan kakak berharap adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan yang sehat-sehat semua, dalam keadaan yang kuat. Dan ingat, jangan lupa makan yang sehat, kemudian jaga kesehatan dan sebagainya, supaya kita terhindar dari penyakit yang mudah menyerang kita. Kakak mau ucap syukur karena pagi hari ini kita masih bisa sama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan tadi, sudah memuliakan Tuhan, dan saat ini siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu seperti biasa, seperti yang kakak sampaikan, yang disiapkan adalah Alkitab. Bukan handphone untuk main game, untuk buka-buka chat dan sebagainya. Tapi siapkan Alkitab untuk buka firman Tuhan, dan kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Pagi ini kakak ingin bicara tentang yang namanya mata Tuhan. Ayo, siapa yang tahu tentang mata Tuhan? Semua punya mata ya, jadi tahulah apa itu mata. Mata itu adalah indera untuk melihat yang diciptakan oleh Tuhan buat kita. Tapi juga Tuhan punya mata yang luar biasa yang bisa melihat kita semua yang ada di bawah kolong langit ini. Kakak ingin mengawali dengan satu cerita. Satu ketika di satu sekolah TK, taman kanak-kanak, guru memberikan tugas kepada anak-anak semua untuk menggambar. Tugas ini dikerjakan pada besok hari. Jadi hari ini mereka diberikan tugas oleh guru-guru untuk besok menggambar. Menggambar benda-benda yang besar. Pokoknya apa sajalah. Pesawat, gedung, mobil yang besar, apa sajalah yang gunung yang besar. Pokoknya menggambar benda-benda yang besar. Nah, besok harinya mereka sudah menggambar dan datang kembali ke sekolah atau ke TK itu dan memberikan tugas mereka kepada guru yang sudah memberikan mereka tugas itu. Ada satu anak yang kebingungan entah dia mau gambar apa. Dia bingung mau gambar gunung, mau gambar
gedung, mau gambar mobil dan sebagainya. Dia bingung nggak tahu mau gambar apa. Anak ini adalah anak sekolah minggu yang rajin ke gereja, anak sekolah minggu yang setia beribadah, dan bukan hanya rajin ke gereja, tapi setiap kali dia ibadah, dia itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Setiap kali guru-guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, dia tuh menangkap dengan baik. Dia nggak duduk, bukan anak sekolah minggu yang keluyuran kemana-mana, ngobrol kiri kanan, godain teman dan sebagainya. Tapi dia duduk dengan manis dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan itu ternyata bermanfaat. Manfaatnya apa? Dia bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru, dia bisa menangkapnya, mengerti dan tersimpan di dalam hati dan pikiran dia. Karena itu dia ingat satu cerita yang disampaikan oleh guru sekolah minggu pada waktu dia ibadah di sekolah minggu. Yaitu menjelaskan tentang mata Tuhan. Mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi dia berpikir, oh berarti mata Tuhan itu besar. Maka dia gambarlah mata. Pada waktu datang ke sekolah, ke TK, dia berikan hasil gambar dia itu kepada guru yang memberikan tugas. Dan guru kaget. Kenapa kamu gambar mata, nak? Yang lain menggambar gedung, gambar mobil, gambar pesawat, gambar kapal laut yang besar-besar. Kenapa kamu menggambar mata? Kan mata kecil. Anak ini jelasin ke guru TK itu. Oh salah bu, kata guru sekolah minggu. Alkitab mencatat bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Berarti mata Tuhan itu besar. Oh, di mana terdapatnya? Nah, mari kita lihat ya adik-adik, buka Alkitab dan kita baca di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi adik-adik, firman Tuhan mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Dia tidak hanya mengawasi satu tempat saja. Kita tidak berpikir, oh Tuhan mengawasi orang yang di sana, berarti Tuhan tidak sedang mengawasi saya di sini. Tuhan mengawasi kita semua. Dia bisa melihat dari surga, dari tempat yang tinggi. Siapapun manusia di muka bumi ini, itu tidak luput dari penglihatan Tuhan. Maksudnya semua bisa dilihat oleh Tuhan. Tuhan bisa lihat semua. Siapapun kita lakukan apa saja, melakukan kejahatan, melakukan kebaikan. Tuhan bisa melihat kita semua dari tempat yang maha tinggi. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Ya, dia bisa lihat semua kita. Dikatakan mengawasi orang jahat dan orang baik. Mungkin adik-adik berpikir di rumah, kalau mau melakukan satu kesalahan, satu kejahatan, melakukan satu pelanggaran, adik-adik berpikir begini, kan gak dilihat mama, tenang aja. Papa gak lihat, mama gak lihat, mami gak lihat, papi gak lihat. Kita sendiri di kamar melakukannya apalah gitu ya, kita bikin kesalahan, kan gak dilihat. Tunggu dulu, Tuhan bisa melihat apa yang kita lakukan. Melakukan kejahatan, melakukan kebaikan, Tuhan bisa lihat. Kalian keluar misalkan main di rumah teman atau bersama-sama teman-teman yang lain pergi kemana, melakukan kejahatan. Kan gak dilihat sama orang-orang, gak ada yang tengok. Tapi Tuhan melihat kita. Ini firman Tuhan yang katakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Karena itu hati-hati di dalam kita melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan mengawasi kita. Jangan pikir lolos dari penglihatan orang tua, dari penglihatan guru sekolah minggu atau guru di sekolah kalian. Sehingga kalian seenaknya, sebebas-bebasnya melakukan kesalahan. Padahal Tuhan melihat kita dan Tuhan mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Orang yang melakukan kesalahan kena hukuman. Orang yang melakukan kejahatan kena hukuman. Setiap apa yang kita lakukan, semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian yang ada di rumah hari-hari ini, ya guru-guru sekolah minggu tidak bisa melihat secara langsung keberadaan kita semua. Kita hanya bisa ibadah melalui online atau siaran YouTube.
Kita guru-guru sekolah minggu, Kak Rosma, Kak Tian, Kak Lolita, dan kakak-kakak yang lain ya, tidak bisa melihat kalian. Tapi Tuhan bisa melihat apa yang kalian lakukan. Bahkan hari ini sedang dengerin khotbah. Kakak tidak bisa lihat kalian bener gak lagi baca Alkitab, lagi dengerin firman Tuhan, atau lagi main game. Atau malah lagi WhatsApp-WhatsAppan dengan temen. Nggak serius dengar firman Tuhan, kan nggak tahu, kakak nggak tahu. Kita nggak bisa lihat aktivitas kalian, nggak tahu ya. Di gereja juga sama, mungkin ibadah di gereja pura-pura pegang handphone dengerin firman Tuhan, padahal lagi nggak dengerin firman Tuhan. Tidak bisa dilihat oleh sesama manusia mungkin ya, mungkin 1-2 teman di samping tahu, kamu jangan main game dong. Tapi yang lain tidak bisa lihat. Karena terbatas manusia, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia bisa melihat kalian mau sembunyi dimanapun di bawah kolong langit ini. Mau sembunyi di bawah tempat tidur kek, mau sembunyi di dalam lemari baju kek, mau sembunyi di dalam kulkas kek, mau di mana saja kalian, mau di dalam lubang bawah tanah, Tuhan bisa lihat. Jadi tidak ada tempat sembunyi bagi manusia di pemandangan Tuhan. Karena itu hati-hati, kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang serius di dalam Tuhan, dengar-dengaran di dalam Tuhan, dan hati-hati jangan bertindak melakukan kesalahan, nanti Tuhan lihat dan Tuhan bisa menghukum kita. Secara sengaja kita lakukan, kita udah tahu itu salah, gak boleh kita mencuri uang mami dan papi di dompet, di bawah bantal, di bawah kasur, kita ambil. Gak dilihat mami, gak dilihat papi. Diam, gak ada yang lihat. Padahal Tuhan sedang lihat. Tuhan tuh lagi gini di atas. Aduh, nakal kamu ya gitu. Hati-hati. Jadi jangan pikir, gak ada yang lihat. Harus baca baik-baik firman Tuhan ini dan dengerin. Dan taruh di dalam hati dan pikiran. Mata Tuhan ada di mana? Di segala tempat. Mengawasi nih, memantau, kalah CCTV. CCTV hanya mengawasi satu sudut saja. Satu sudut, begitu ditaruh ya, hanya itu yang dia bisa tahu. Tapi kalau Tuhan bisa mengawasi segala sudut yang ada di muka bumi ini. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi perlakuan orang jahat, perlakuan orang baik itu dilihat oleh Tuhan. Matanya awas terus tiap siang, malam, pagi, sore, 1 kali 24 jam, awas terus mata Tuhan, terjaga, ngeliatin kita semua yang ada. Hati-hati. Karena itu ingat baik-baik setiap pesan-pesan rohani, pesan-pesan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu. Jangan melawan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua di rumah, nasihat-nasihat. Harus didengar karena Tuhan juga memantau. Anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan lihat. Anak-anak yang bandel Tuhan lihat. Anak-anak yang serius dengar firman Tuhan Tuhan lihat. Yang tidak serius dengar firman Tuhan Tuhan lihat. Anak-anak yang lebih suka melakukan hal-hal yang jahat Tuhan tahu. Tuhan tahu semua. Jadi Tuhan mengetahui segala sesuatu di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Tuhan. Karena itu ajakan firman Tuhan pagi hari ini Kak Stephen mengajak adik-adik sekalian yang ada di rumah. Ayo lebih berhati-hati lagi. Kalau mau melakukan kesalahan ada keinginan langsung mikir. Dilihatin Tuhan loh, hati-hati. Walaupun papi mami gak lihat, mama papa gak lihat. Tapi dilihatin Tuhan, hati-hati. Jadi jangan lagi stop, berhenti. Oh iya tidak melakukannya. Bertobat gitu ya, karena Tuhan melihat. Dan percayalah adik-adik sekalian, kalau kalian lebih banyak menghargai Tuhan, menghormati orang tua, menghormati guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang ada di sekolah, orang yang lebih dewasa, saling menghormati, maka Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Ya, firman Tuhan banyak kali sudah disampaikan tentang rencana Tuhan dalam hidup adik-adik sekalian.
Tidak tahu ke depan tuh mau ngapain, mau bagaimana. Sekarang kan belum pada sekolah semuanya ya, belum. Masih PSBB, belum berlaku masa sekolah. Mungkin takut nggak sekolah-sekolah, tapi pasti banyak sih yang bukan takut, seneng malah ya. Nggak sekolah-sekolah bukan takut, tapi malah nggak sekolah-sekolah seneng. Kenapa? Lebih banyak waktu di rumah untuk main. Kalau sudah sekolah udah HP disita sama orang tua, karena harus serius belajar. Tapi kan terancam nih, bayangannya terancam masa depan. Ya adik-adik pikiran gimana nih nanti kalau nggak sekolah kita mau ngapain ke depan. Asal dekat dengan Tuhan, asal kalian serius dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak dengerin khotbah dan sebagainya, banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rancangan yang terindah bagi adik-adik sekalian. Dimanapun kalian berada, ya dimanapun kalian berada hari-hari ini, dalam situasi apapun, Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan mengawasi kita. Kalau ada yang mau celaka, Tuhan awasi. Tuhan mengawasi, mata Tuhan itu mengawasi. Ini ada yang mau celaka, Tuhan luputkan, Tuhan hindarkan dari kecelakaan. Ini ada yang mau terjadi musibah, Tuhan tolong. Karena Tuhan mengawasi setiap langkah gerak-gerik kehidupan kita, itu diawasi Tuhan. Karena itu ingat pesan firman Tuhan, ingat baik-baik, kakak gak banyak menyampaikan, ini hanya pesan Tuhan mengawasi kita semua sampai hari ini. Jadi jangan takut untuk melangkah dan jangan pernah coba-coba untuk bermain-main dengan Tuhan. Melawan Tuhan, melakukan kejahatan karena dianggap tidak dilihat orang tua. Jangan coba-coba karena Tuhan mengawasi kita semua. Kiranya adik-adik sekalian yang ada di rumah hari ini semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Dan tentunya doa kami guru-guru sekolah minggu mendoakan kalian semua adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Harapan kita ke depan, situasi ini semua cepat berlalu, jadi kita bisa kumpul lagi bersama. Kalau belum bisa kumpul karena memang belum waktunya ngumpul, gak apa-apa. Di rumah saja. Yang penting kalau semacam ini ada ibadah di YouTube online, kalian harus ikutin dengan baik dan banyak berdoa. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang sudah berjalan dengan baik. Buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah kami semua, baik guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang senantiasa menjagai kami semua, terutama buat adik-adik sekolah minggu yang ada, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya perlindungan Allah, penjagaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa, terima kasih. Yesus.